Populi Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir dari standing position kontra, serta pemerhati hukum sekalian. Saya Sakinah Sideka Syuri selaku pembicara pertama dari standing position pro, dengan rekan saya Abdul Manan Bisri selaku pembicara kedua dari standing position kontra, serta Nur Fatimah Sangaji selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan kesimpulan mengenai mosi perdebatan kita kali ini, yaitu anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat seharusnya diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Dewan juri yang terhormat, mari kita mulai dari akar falsafah Pancasila. Sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bukan sekedar slogan, melainkan kompas moral negara. Kemanusiaan dan keadilan tidak mengenal pangkat atau seragam. Konstitusi kita pun setelah amandemen dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas rasa aman adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Maka siapapun pelanggarnya, baik militer atau sipil, harus tunduk pada prinsip hukum yang adil dan transparan. Seperti yang disampaikan oleh John Rawls dalam Theory of Justice, bahwa keadilan hanya dapat hadir ketika hukum berdiri tanpa keberpihakan. Dalam Islam pun, Khalifah Umar bin Khattab mencontohkan bahwa keadilan tak mengenal kekebalan hukum. Dewan juri yang terhormat, mari kita lanjutkan dengan mengingat catatan sejarah yang menyakitkan namun penting untuk kita renungkan bersama. Tragedi Malari 1974, Semanggi 1 dan 2, Papua berdarah, daerah operasi militer Aceh, darurat sipil Aceh, pembantaian Santa Kras di Timur-Timur, Petrus, Talang Sari Lampung, Amarah, hingga tragedi reformasi 1998 yang menewaskan dan menghilangkan para aktivis demokrasi. Semua tragedi ini melibatkan aktor berseragam negara. Selain itu, masih hangat diingatan kita penembakan 3 anggota Polri di Lampung oleh oknum militer saat penggerebekan judi sabung ayam. Belum lagi pembunuhan wartawan perempuan di Kalimantan dan penusukan perempuan di Papua Barat dengan sangkur hingga tewas. Semua hal ini dilakukan oleh anggota militer. Namun, tak satu pun dituntaskan lewat proses yang adil dan terbuka. Sebagian besar justru ditutup rapat oleh pengadilan militer yang kita tahu berada dalam lingkaran institusi pelaku itu sendiri. Pertanyaannya sederhana, apakah keadilan bisa ditegakkan jika pelanggar mengadili sesamanya sendiri? Dewan juri yang terhormat, sekali lagi saya katakan bahwa data dan sejarah tidak pernah berbohong. Hari ini izinkan saya menyebut nama-nama penting terkait peristiwa HAM pada masa lampau yang tentunya pasti kita ketahui, seperti Munir, Wiji Tukul, atau Kamarsina. Apakah kita akan terus membiarkan keadilan ikut terkubur bersama mereka? Dewan juri yang terhormat, secara hukum pun posisi kami sangat jelas. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai implementasi dari prinsip-prinsip dalam DUHAM dan Rome Statute ICC menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat, yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dihadiri di pengadilan HAM yang independen dan terbuka. Namun, Indonesia belum meratifikasi Rome Statute, maka kita harus memperkuat pengadilan HAM nasional yang permanen, karena kejahatan luar biasa tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme musiman atau politis. Pelanggaran HAM berat memiliki kriteria yuridis yang sangat jelas, yakni jika anggota militer melakukan penyiksaan terhadap sipil, memerintahkan penghilangan paksa, atau membunuh dalam operasi sistematis yang melanggar prinsip kemanusiaan, maka itu masuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika timbul pertanyaan, kenapa harus pengadilan HAM dan bukan pengadilan militer? Karena pengadilan militer tidak dirancang untuk mengadili kejahatan terhadap sipil, melainkan untuk pelanggaran disiplin atau pidana militer internal. Mengadili pelanggaran HAM berat di pengadilan militer adalah seperti menyerahkan kunci penjara kepada pelakunya sendiri. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada tempat bagi impunitas, tidak ada alasan untuk melindungi pelanggar HAM hanya karena ia memakai seragam. Jika negara ingin benar-benar adil, maka pelanggar HAM berat siapapun dia harus diadili di pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Fiat Justitia Ruat Selum, keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh.
Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perlu ditegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara hukum Reksan, bukan negara kekuasaan atau maksad. Dalam penegakan hukumnya, kita tidak bisa menyerah pada desakan populisme ataupun tekanan politis sesaat, apalagi dalam isu-isu sensitif seperti pelanggaran HAM berat yang melibatkan aktor militer. Sejarah pelajaran militer kita lahir dari kebutuhan khusus pasca kemerdekaan, di mana militer beroperasi dalam kondisi dan fungsi yang berbeda dengan sipil. Maka lex spesialis pun berlaku. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengakui peradilan militer sebagai bagian dari peradilan yang sah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dan juga Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 65 ayat 1 masih berlaku penuh dan mengikat, serta KUHP militer yang berlaku hingga sekarang memiliki prosedur yang bersendiri dan mendukung sistem dual track. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM pun tidak mencabut yurisdiksi militer untuk mengadili anggota berseragam yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat. Seringkali pembicara Standing Position Pro menyerukan kasus-kasus seperti Timur Timur, Talang Sari, tragedi Semanggi, Marsina, tragedi 1998 hingga Papua berdarah, dan menuduh peradilan militer tertutup, tidak independen dan gagal menegakkan keadilan. Namun faktanya kasus-kasus tersebut sudah diproses tapi tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 karena unsur genosida atau kejahatan kemanusiaan secara sistematis dan meluas tidak terpenuhi. Dalam kasus Marsinah misalnya, putusan pengadilan militer Surabaya Nomor 15 garis datar K garing PM garing 2 garing AD garing 4 garing 1994 menyatakan beberapa anggota militer tidak terbukti terlibat dan divonis bebas, sementara karyawan yang disangka melakukan justru mengaku mendapatkan penyiksaan dalam proses pemeriksaan. Pelaku utamanya hingga kini tak terungkap. Hal ini menunjukkan bahwa problemnya bukan di forum yurisdiksi tapi dalam sistem penegakan hukum secara umum. Dewan Juri yang umum dan sebaliknya pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timur Timur justru menghasilkan mayoritas divonis bebas sebagaimana dilaporkan oleh Komnas HAM and Institute for Criminal Justice Reform pada tahun 2016. Artinya mekanisme ad hoc tidak selalu efektif ataupun adil. Secara sosiologis, militer adalah lembaga hierarkis dan beroperasi dalam tekanan ekstrim. Studi dari Defense and Security Analysis pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pengadilan sipil seringkali tidak memahami dinamika operasional militer. Ini bisa menurunkan moral dan juga melemahkan ketahanan nasional. Dewan Juri yang terpelajar, negara-negara seperti Amerika Serikat dan juga India tetap mempertahankan court martial untuk mengadili pelanggaran hukum oleh militer, termasuk juga pelanggaran HAM. Kasus dari My Lai Massacre di Vietnam oleh tentara Amerika Serikat pada tahun 2003 ditangani melalui court martial, bukan pengadilan sivil secara internasional. Di India sendiri, kasus pelanggaran HAM oleh tentara di daerah Jammu Kashmir pada tahun 1990 juga diselesaikan oleh pengadilan militer. Mengapa? Karena forum tersebut lebih memahami tanggung jawab operasional militer. General Command Nomor 13 di Komite HAM PBB juga tidak melarang pengadilan militer selama menjamin fair trial. Jadi, klaim pembicara Standing Position Pro bahwa hanya pengadilan HAM yang sah menangani pelanggaran HAM berat adalah simplifikasi yang berlebihan. Extraordinary crime tidak otomatis butuh extraordinary court. Selama dua proses to law terjamin, pengadilan manapun sah secara hukum. Secara filosofis Dewan Juri yang mulia, keadilan bukan soal siapa yang mengadili, tetapi bagaimana prosesnya dijalankan. Hukum adalah mekanisme rasional yang harus dijalankan menjaga keseimbangan antara keadilan, ketertiban umum dan juga stabilitas nasional. Jika kita ingin mencegah impunitas, maka solusinya bukan dengan menghapus yurisdiksi militer, melainkan dengan mendorong revisi undang-undang peradilan militer agar lebih transparan dan juga akuntabel. Karena faktanya Indonesia tidak memiliki peradilan HAM permanen, hanya bersifat ad hoc dan juga sentimental. Maka membongkar sistem peradilan militer hanya karena kecurangan subjektif adalah langkah yang berbahaya. Masalahnya bukan pada forumnya, tapi pada lemahnya pengawasan dan juga konsistensi hukum. Biarkanlah hukum berlaku sesuai porsinya, biarkanlah keadilan hadir tanpa merusak struktur hukum nasional yang telah kita bangun dengan susah payah. Maka dari itu, saya dengan tegas dan lugas menolak mosi perdebatan kita kali ini. Virtus in medio stat, praktik yang baik terletak di jalan tengah. Dewan Juri yang terhormat, dari elaborasi argumentasi kedua pembicara, baik pro maupun kontra, sama-sama dilakukan
niat luhur, memastikan hak asasi manusia dihormati, dan menjaga stabilitas kedaulatan bangsa. Pembicara Standing Position Pro dengan lugas menegaskan bahwa pelanggaran HAM berat oleh anggota militer seharusnya ditangani oleh Pengadilan HAM Permanen yang independen sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan jaminan konstitusional atas hak hidup dan kebebasan dari penyiksaan. Pembicara juga mengingatkan sejarah berbagai pelanggaran HAM berat yang belum tuntas karena ditangani oleh institusi peradilan militer yang tertutup dan kurang netral. Di pihak lain, pembicara Standing Position Kontra menegaskan bahwa peradilan militer sebagai leg spesialis yang dijamin oleh Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 serta dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang didesain khusus untuk menakar dinamika tugas prajurit yang memerlukan keahlian yudisial tersendiri. Sembari menepis anggapan impunitas, pembicara menuturkan bahwa sejumlah peristiwa berat yang diadili di ranah militer karena tak memenuhi kualifikasi pelanggaran HAM berat dan justru mekanisme ad hoc menimbulkan inkonstituensi pada setiap putusan serta ketidakpastian hukum dalam yang kontraproduktif. Melalui analisis komparatif, pembicara juga mengusulkan agar adanya transparansi pada setiap putusan. Dewan juri yang terhormat, maka untuk menjawab dua kutub argumen ini pada standing position kesimpulan menawarkan sinergi yang memadukan kekuatan forum peradilan HAM dan militer. Yang pertama, pembentukan pengadilan HAM permanen beranggotakan hakim agung, hakim militer, dan tokoh masyarakat sipil, dalam hal ini penggiat HAM dengan kewenangan eksklusif menangani kasus pelanggaran HAM berat oleh anggota militer. Yang kedua, tetap memperkuat peradilan militer melalui revisi undang-undang untuk memperjelas kompetensi peradilan serta memperbaiki pola pelayanan perkara yang transparan. Dan yang ketiga, memperbaiki sistem ataupun pola rekrutmen anggota militer agar tidak terjadi pelanggaran HAM berat yang sama di kemudian hari. Dewan juri yang terhormat, keadilan adalah keseimbangan antara kepastian hukum dan pelindungan hak asasi. Maka harmonisasi forum peradilan HAM permanen dan peradilan militer bukan semata kompromi, melainkan reformasi substantif dalam menegakkan supremasi hukum dalam wujud yang paling inklusif dan berwibawa. Izinkan saya menutup perdebatan ini dengan sebuah pantun, bila kehormatan terjaga, keadilan pun akan terpelihara. Bersama kita jalankan asa negeri damai sejahtera. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan.